Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan pada video kali ini adalah ending dari season 6-nya ya, yang sempat tertinggal dalam waktu yang lama. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, semua kekuasaan saat ini telah diserahkan kepada Xiaoyan. Setelah itu, Qianlao lalu berkata, "Tuan, kita semua di sini akan mematuhi semua perintahmu dengan patuh," ucap dari Qianlao. Xiaoyan lalu berkata mendengar itu, "Baiklah kalau begitu, tidak perlu banyak berbicara tentang peraturan dan yang lainnya lagi di sini. Aku di sini hanya ingin memberitahu kalian bahwa benua kaisar ini adalah rumah kita. Jelas kalian tidak akan membiarkan orang lain untuk merusak rumah kita ini. Oleh karena itu, kita semua harus mempertahankan benua ini. Kita semua di sini bukanlah musuh. Seharusnya kita bersatu untuk mempertahankan benua kita saat ini," ucap dari Xiaoyan. Meskipun di hati setiap orang masih ada keraguan, apakah Xiaoyan ini benar-benar pemimpin yang baik atau bukan. Tetapi apa yang telah dikatakan oleh Xiaoyan itu benar adanya. Setiap orang saat ini harusnya mempertahankan benua kaisar ini dari kehancuran yang pernah terjadi sebelumnya. Xiaoyan lalu berkata lagi, kota suci sudah tidak ada lagi. Ditambah Thousand Evalub juga telah tersegel. Jika kita ingin mengalahkan dunia Dewa Darah saat ini, kita harus menyatukan kekuatan kita dan membuka kembali segel Thousand Evalub yang telah tersegel. Hanya dengan begitu kita memiliki harapan untuk menang. Saat ini di antara kalian tidak ada yang menembus Dausian. Thousand Evalub juga telah tersegel. Sialan dunia Dewa Darah. Dunia Dewa Darah memang memiliki kebencian yang sangat mendalam terhadap benua kaisar ini. Tetapi situasinya saat ini memanglah sangat buruk untuk benua kaisar ini. Dengan menyegel Thousand Evalub, maka benua ini akan semakin lemah dan semakin lemah dengan seiringnya berlalunya waktu. Ketika Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba suara terdengar. "Tuan, mungkin ada cara lain untuk melepaskan segel Thousand Evalub ini. Jika segel ini tidak dilepaskan, maka benua kaisar ini tidak akan bisa bersaing dengan dunia lainnya di luar sana," ucap seseorang pria sambil mengepalkan tangannya. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menjawab, "Aku tidak tahu apakah segel 3000 Evalub bisa dilepaskan atau tidak. Tetapi jika kita bisa melepaskan segel itu dengan paksa, pasti akan ada resiko yang harus kita ambil. Aku tidak ingin mengambil resiko yang bisa membahayakan benua kita saat ini. Kita harus mencari solusi yang terbaik untuk itu." Xiaoyan pun lalu berpikir sejenak. Qianlao lalu berkata, "Dunia Dewa Darah sialan, aku pasti akan membunuh mereka semua untuk bisa melampiaskan kebencianku kepada mereka." Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Jangan khawatir, aku percaya kepada kalian semua. Semua orang di sini adalah para elit yang terkuat dari zaman kuno. Dalam pertempuran sebelumnya, benua ini telah kehilangan begitu banyak hal penting. Kita juga kehilangan saudara-saudara kita. Tidak hanya itu, kita juga telah kehilangan sumber kekuatan benua ini. Oleh karena itu, saatnya kita bangkit dan memperbanyak orang-orang kita saat ini." Mendengar itu pun semua orang lalu terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali berkata, "Imam besar sudah tidak ada kali ini. Jadi tolong beritahu aku tentang ras kalian satu persatu," ucap dari Xiaoyan. Qianlong perlahan berjalan keluar dari gua, lalu dia berhenti di depan Xiaoyan. Lalu dia mengeluarkan giok di tangannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Tuan, imam besar memerintahkanku untuk memberikannya kepada Anda," ucap dari Qianlong. Xiaoyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa imam besar akan mewariskan sesuatu kepadanya. Dia lalu berterima kasih. "Terima kasih," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia mengambil giok itu dan kekuatan jiwanya menembus ke dalam giok itu. Dan kemudian serangkaian informasi mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Ada 108 orang di sini. 20 diantaranya berasal dari ras manusia. 40 berasal dari ras iblis. Dan 40 lainnya berasal dari keluarga binatang. Dan sisanya adalah alkemis. Masa depan benua ini tergantung kepadamu. Informasi itu hanya berhenti di situ. Tetapi itu sudah cukup. Informasi dasar ini masih sangat penting.
Kalian semua adalah senior dari zaman kuno. Jadi untuk menghindari perang saudara, kita harus bekerja sama untuk mengembangkan kekuatan kita dengan cepat. Aku akan mencari cara agar kalian bisa berlatih dengan efektif, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun senang mendengar itu. Lalu Xiaoyan menoleh ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal, ayo kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Di sana Qianlong melihat Chaos Immortal. Aku seperti pernah mengenal orang itu, ucap dari Qianlong saat menatap Chaos Immortal. Lalu tiba-tiba dia menangkupkan kedua tangannya kepada Chaos Immortal, memberinya penghormatan. Apakah kamu mempunyai hubungan dengan ratuku? Ucap dari Qianlong kepada Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu berkata, sebentar, apakah ratu yang kamu maksud adalah ibuku? Mendengar itu Qianlong lalu berkata, sang ratu adalah seseorang San Qiang yang sangat cantik dan bahkan tercantik di dunia ini, ucap dari Qianlong. Chaos Immortal lalu berkata, sejujurnya aku belum pernah bertemu dengannya. Aku hanya bertemu ibuku di dunia fantasi saja. Dan bisakah kamu menceritakan tentang ibuku saat dia hidup, ucap dari Chaos Immortal. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Kalian bisa mengobrol sambil berjalan, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu pun mereka lalu pergi menuju klan binatang. Semua orang terkejut saat melihat ratusan orang yang datang dan dipimpin oleh Xiaoyan. Chaos Bantian dan Huai Chai Huang tidak bisa berhenti gemetar saat melihat rombongan ini. Salam para senior, ucap Xiaoyan sambil mengepalkan kedua tangannya. Chaos Bantian dan Huai Chai Huang memandangi Xiaoyan dan mengangguk. Leluhur, lama tidak bertemu, ucap dari Chaos Bantian dan Huai Chai Huang yang tiba-tiba tidak bisa bergerak saat melihat rombongan yang datang bersama Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berbalik kepada orang-orang di belakangnya. Untuk yang ras binatang, kalian akan tinggal di sini sementara waktu. Kalian akan saling membantu dalam pelatihan di sini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, keluarga binatang dengan cepat memulai perbaikan besar-besaran. Kekuatan mereka secara bertahap juga meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Setelah meninggalkan keluarga binatang, Xiaoyan pun lalu melanjutkan ke ras manusia dan ras iblis. Dan seperti yang dilakukan sebelumnya, Xiaoyan menyerahkan pasukannya ke ras-rasnya masing-masing. Ketika Xiaoyan tiba di ras iblis, pada saat ini King Haoran, King Yuantian, dan juga King Hongfei semua tiba ke aula dengan sesegera mungkin. Salam untuk para leluhur. Ketiganya mengepalkan tangan mereka dengan hormat kepada kelompok Xiaoyan. Apakah kamu kaisar iblis saat ini? Klan iblis benar-benar sepi dibandingkan dengan zaman dulu, ucap salah satu dari mereka saat memandangi King Haoran. Aku pikir itu aneh jika ada kuil pemakaman iblis di sini. Bagaimana bisa kalian begitu lemah saat ini? Ucap leluhur iblis yang lainnya. Mengenai kuil ini, adik perempuanku yang telah membawanya kembali ke reruntuhan. Tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Kami juga sudah mengamati kuil ini untuk waktu yang sangat lama. Tetapi belum juga mendapatkan keuntungan apapun dari kuil ini. Ucap dari King Haoran. Kuil pemakaman iblis ini adalah salah satu warisan leluhur yang paling kuat di zaman kuno. Kuil itu mengandung kekuatan iblis yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Untuk mengaktifkan kekuatan ini membutuhkan sedikit keberuntungan. Dan juga di kuil ini membutuhkan sumber keabadian. Kamu tidak akan bisa merasakan apapun karena tingkat kekuatanmu saat ini masih belum cukup. Dengan kuil ini, kekuatan klan iblis pasti akan meningkat jauh lebih pesat, ucap dari leluhur iblis. King Haoran terkejut mendengar itu. Ayo kita laksanakan, aku akan melihatnya, ucap leluhur iblis ini. Mereka pun segera berjalan menuju ke dalam kuil. Tetapi Xiaoyan tidak ikut pergi bersama mereka. Saat King Haoran akan berjalan, tiba-tiba Xiaoyan menghentikannya. Apakah Anda tahu di mana King Mu'er? Tanya dari Xiaoyan. King Haoran lalu berkata, hei, kamu yang suaminya saja tidak tahu. Lalu bagaimana aku bisa tahu di mana dia sekarang? Ucap dari King Haoran dengan marah. Ngomong-ngomong, di mana kamu menemukan leluhur klan iblis ini? Tanya dari King Haoran lagi. Saudaraku, Anda harus mengatur yang terbaik untuk mereka. Ini adalah saat yang tepat untuk kebangkitan klan iblis. Mengenai dari mana aku menemukan mereka, nanti juga kamu akan tahu sendiri.
Cepatlah ke sana, mereka semua sudah menunggumu, ucap dari Xiaoyan kepada King Haoran. Xiaoyan telah mengatur beberapa kekuatan besar di sini dan masih ada 5 alkemis top yang tersisa. Prestasi mereka dalam pengobatan bahkan lebih kuat daripada Xiaoyan karena mereka telah menguasai teknik pemurnian kuno. Jika keterampilan mereka diturunkan, jumlah teknik pemurnian dan praktisi di benua ini akan sangat meningkat. Jika mereka akan beruntung melawan dunia Dewa Dara di masa depan, maka pertahanan intens tinggi sangatlah diperlukan dan faktor-faktor ini sangatlah penting. Setelah semuanya diatur sesuai dengan harapan Xiaoyan, maka ia harus pergi ke tempat baru untuk berlatih. Dan setelah membahas sisa-sisa masalah ini, Xiaoyan mulai berpikir untuk bagaimana caranya membuka blokir 3000 Evalum. Xiaoyan pun segera menemui Xiao Wutian. Dia lalu berkata, "Leluhur Xiao Wutian, aku mempunyai sebuah permintaan. Bisakah Anda keluar dan menemuiku saat ini?" ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiao Wutian pun tiba-tiba muncul sambil minum teh dengan santai. Xiaoyan langsung duduk dengan sopan di depannya. "Kamu sudah melakukan semuanya dengan baik," ucap dari Xiao Wutian. "Ini semua juga berkat bantuan leluhur. Jika tidak ada bantuan dari Anda, aku pasti tidak akan bisa menyelesaikan ini," ucap dari Xiaoyan. "Aku hanya membantumu sedikit. Ini semua karena keinginanmu sendiri," ucap dari Xiao Wutian. "Senior, sebenarnya aku sangat ingin bertanya kepadamu. Dan bisakah 3000 Evalum yang tersembunyi di daratan Kaisar ini bisa terlahir kembali atau tidak?" tanya dari Xiaoyan. 3000 Evalum yang tersembunyi di daratan Kaisar bisa ditemukan lagi? Ya, tetapi mungkin akan sulit, ucap dari Xiao Wutian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Apakah benar-benar tidak ada cara lain?" tanya dari Xiaoyan. "Tidak ada cara lain, cuma ada satu cara saja," ucap dari Xiao Wutian. "Apa yang harus aku lakukan? Tolong katakan dan beritahu aku," ucap dari Xiaoyan. "Sekarang kekuatan daratan Kaisar ini tidak lagi menjadi ancaman bagi dunia Dewa Dara. Bahkan tidak perlu membuka segel 3000 Evalum. Tetapi untuk berjaga-jaga jika dunia Dewa Dara menyadari bahwa itu akan mengancam mereka," ucap dari Xiao Wutian. Xiaoyan lalu mengangguk ketika mendengar apa yang telah dikatakan Xiao Wutian. Setelah mengungkapkan 3000 Evalum, maka tidak akan ada masalah lagi untuk kita. Tetapi aku curiga dunia Dewa Dara pasti masih memantau setiap tindakan benua ini. Karena mereka sudah tahu bahwa benua ini memiliki banyak petarung-petarung yang kuat pada zaman kuno, ucap dari Xiao Wutian. "Leluhur, aku masih belum mengerti ucapan Anda," ucap dari Xiaoyan. "Kamu harus ikut kompetisi. Setelah kamu mencapai peringkat yang terbaik di kompetisi itu, kamu akan mendapatkan pendukung baru dan menjadi aliansi baru. Maka dunia Dewa Dara tidak akan berani bertindak sembarangan pada saat itu," ucap dari Xiao Wutian. Kira-kira apa kekuatan para pesertanya?" ucap dari Xiaoyan. "Mungkin saja di tingkat Daoxian dan mungkin juga ada petarung yang lebih kuat dari Daoxian," ucap dari Xiao Wutian kepada Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, aku rasa aku bersedia untuk berpartisipasi. Tidak peduli siapapun lawanku saat itu," ucap dari Xiaoyan. "Kekuatanmu saat ini adalah yang paling kuat di benua Kaisar ini. Tetapi kamu harus tahu, begitu kamu keluar dari benua ini, kekuatanmu hanyalah setetes air di lautan. Kamu masih bisa mati kapan saja pada saat itu," ucap dari Xiao Wutian. "Aku siap menerima resiko apapun yang akan aku dapatkan nanti," ucap dari Xiaoyan. "Kamu memang selalu bersemangat seperti biasanya, namun ingatlah, sekali kamu melangkah maka tidak akan ada jalan untuk kembali," ucap dari Xiao Wutian. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Leluhur, aku pasti bisa menjadi lebih kuat lagi. Aku sangat yakin akan hal itu," ucap dari Xiaoyan. "Baguslah kalau begitu, kamu bisa dipromosikan ke Daoxian dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya apa yang kamu perlihatkan tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang kamu sudah siap untuk pergi?" tanya dari Xiao Wutian. Kemudian buih-buih cahaya muncul di tangan Xiao Wutian.
Cahaya-cahaya itu memperlihatkan suatu tempat yang berada di Qinghai. Xiao Wutian lalu berkata, "Xiaoyan, pertama-tama kamu harus pergi ke bintang Hongmen. Di sini juga kamu bisa melakukan kualifikasi untuk ikut kompetisi. Jaraknya sangatlah jauh, namun akan ada lubang teleportasi di sana. Ini akan sangat mempersingkat waktu, tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar," ucap dari Xiao Wutian. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Leluhur, berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dimulainya kompetisi itu?" tanya dari Xiaoyan. "Mungkin sekitar 500 tahun lagi. Kompetisi ini diadakan setiap 10.000 tahun," jawab dari Xiao Wutian. "Waktunya memang cukup singkat. Mudah-mudahan aku bisa memenuhi harapan leluhur kali ini," ucap dari Xiaoyan. "Ya, semoga saja itu terjadi," ucap dari Xiao Wutian. "Terima kasih atas bantuan Anda," ucap dari Xiaoyan. "Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Kamu adalah penguasa dunia ini. Bantuanku bukanlah apa-apa, tetapi ingatlah, ada banyak orang yang lebih kuat darimu di luar sana. Jadi kamu harus berhati-hati," ucap dari Xiao Wutian. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah leluhur." Dia mengepalkan kedua tangannya sambil memberi hormat kepada Xiao Wutian. Wush! Xiao Wutian pun kembali menghilang. Kemudian Xiaoyan kembali ke arah Xiaofu dan merencanakan apa yang akan dia lakukan nanti. Xiaoyan merasa bahwa Qianlong adalah pilihan terbaik untuk memimpin Xiaofu saat dia melakukan perjalanan ini. Li Shaolong juga akan membantu merawat Xiaofu. Meskipun kekuatan Li Shaolong tidak begitu kuat, posisinya dalam Xiaofu juga begitu penting. Pikirannya yang cerdas juga membuat perkembangan Xiaofu jauh lebih meningkat. Selama Li Shaolong dan Qianlong berada di Xiaofu, maka tidak akan ada masalah besar untuk Xiaofu dan orang-orang klan Xiao. Jadi Xiaoyan merasa sedikit lega. Xiaoyan lalu berjalan menuju kapal. Dan ketika Xiaoyan tiba di dalam kapal, Yun Xin masih duduk di samping kepompong biru itu, menunggu dengan tenang. Dan sudah lama, tetapi tidak ada pergerakan dari Guiyin saat ini. Ini membuat Xiaoyan sedikit bingung. Jadi dia segera memeriksa kepompong itu. Dan dia menemukan bahwa atmosfer Guiyin agak tidak stabil, cenderung menurun. "Sepertinya ada yang salah," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, apa yang terjadi kepadanya?" tanya dari Yun Xin. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku rasa dia tidak punya Xiao Yuan. Dan begitu kepompong biru itu menghilang, Guiyin akan mati bersama dengan kepompong itu," ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Yun Xin tanpa ragu-ragu langsung menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darahnya, hingga melumuri semua sisi kepompong biru dengan darahnya. Kemudian darah itu berubah menjadi cahaya biru di dalam kepompong, dan napas Guiyin mulai kembali stabil. Akibat melakukan itu, kekuatan Yun Xin langsung merosot drastis. Tetapi Xiaoyan tidak melakukan apa-apa melihat itu. Karena Xiaoyan tahu bahwa ini adalah pilihan Yun Xin sendiri. Jadi dia tidak bisa mempertahankannya. Xiaoyan sadar selama Yun Xin bisa menyelamatkan Guiyin, dia pasti akan bersedia melakukan apapun. Kepompong biru itu kemudian pecah dan perlahan-lahan ada sosok putih yang tergeletak di dalamnya. Ukuran tubuhnya kecil seperti anak berusia 5 tahun atau 6 tahun. Yun Xin pun merasa lega setelah melihat sosok itu. Yun Xin perlahan mengangkat sosok itu. Guiyin benar-benar terlihat sangat tampan saat kembali menjadi manusia. Yun Xin terus menatap ke arah Guiyin. Meskipun Guiyin masih hidup, mungkin saja ingatannya telah menghilang. Jadi Yun Xin harus berjuang untuk melindunginya saat ini. Dia lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, terima kasih. Tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Cukup lindungi saja dia dengan baik," ucap dari Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, Xiao Zhan datang menghampiri Xiaoyan. Tetapi dia tidak datang sendirian. Xiao Zhan membawa Qianning bersamanya. Mereka bermaksud untuk ikut dengan Xiaoyan dalam perjalanan berikutnya. Melihat kedatangan Xiao Zhan, Xiaoyan lalu berkata, "Xiao Zhan, aku tahu maksudmu, tetapi perjalanan kali ini benar-benar sangat berbahaya. Aku tidak yakin akan bisa melindungimu saat itu," ucap dari Xiaoyan. Beberapa anggota tim yang lainnya juga berniat untuk ikut, namun Xiaoyan tetap menolak rencana mereka.
Mendengar itu, Qianning lalu berkata, "Hei Xiaoyan, aku tidak takut mati kali ini," ucap dari Qianning. Xiaoyan masih saja menggelengkan kepalanya. "Terlalu berbahaya untuk ikut denganku kali ini. Kalian harus tetap tinggal di benua ini," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, aku tidak akan merepotkanmu karena aku sudah menjadi lebih kuat lagi," ucap dari Qianning sambil meneteskan air matanya, berusaha untuk meyakinkan Xiaoyan. Xiaoyan menatap mata Qianning. Dia melihat ketulusan di matanya. "Selama perjalanan ini, apakah kalian semua akan membawa kekasih kalian masing-masing?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu pun pipi Qianning dan Xiaozan tiba-tiba menjadi memerah. "Aku akan terus bersama dengan Nan Erming. Hidup dan matiku hanyalah untuknya," ucap dari Huang'er. "Aku akan melindungi Qianning dengan seluruh kekuatanku," ucap dari Xiaozan. Mendengar kata-kata itu, pada akhirnya Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain untuk menyetujui permintaan mereka. "Baiklah kalau begitu, karena kalian begitu memaksa, aku akan mengizinkan kalian untuk ikut denganku," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, yakinlah kami pasti berlatih dengan baik dan menerobos ke kelas Douxian dengan cepat," ucap dari Xiaozan. Setelah itu pun kapal The Fearless Ark naik ke langit secara perlahan. Banyak orang dari kota raksasa yang menyaksikan kepergian mereka. King Haoran, Ren Huang, Zhen Bufan, Yalao dan juga Yao Aotion semuanya datang untuk melihat tim Xiaoyan yang telah pergi. Tetapi Xiaoyan tidak memberitahu semua orang kemana mereka akan pergi kali ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan akankah Xiaoyan memenangkan kompetisi antar benua ini? Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Maaf semuanya, gua baru aja upload lagi kali ini ya. Dan ya karena ada keperluan sebulan ini, jadi ya itu yang membuat gua sedikit apa ya, jadi libur lah, ibarat libur 1 bulan. Waduh, kalau kalian tahu mau, waduh ribet banget. Oke, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue berencana gue bikin konten yang ada konten yang podcast gitulah kalau malam ya. Semoga kalian suka ya. Ternyata banyak banget ya masukan yang untuk podcast buat terutama kalian yang para jomblo, siap-siap aja nih. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan dadah, assalamualaikum.